Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yulia Mawati, yaitu jurusan Tadris Biologi IAIN Batu Sangkar. Yang dimana pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang upaya biokonservasi di kawasan lindung. Yang pertama, terdapat poin yang pertama yaitu pedoman umum untuk menetapkan cagar alam atau cagar pulau. Yang pertama yaitu dapat kita lihat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang memperkenalkan istilah baru kawasan konservasi yang berlaku di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang dimana kawasan konservasi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu terdapat pada pasal 28 yang dimana menyatakan bahwa kawasan konservasi di lindungan pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan peraturan Menteri. Setahun kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2008. Dari peraturan Menteri ini menyatakan bahwa kategori kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi yang pertama yaitu kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil disebut KKP 3K. Yang dimana yang kedua kawasan konservasi maritim yang disebut dengan KKM. Selanjutnya yang ketiga yaitu kawasan konservasi maritim yang disebut dengan KKM. Yang ketiga yaitu kawasan konservasi perairan disebut dengan KKP. Dan yang terakhir yaitu sempadan pantai. Selanjutnya yaitu pada pasal 5 menyatakan bahwa jenis KKP 3K terdiri dari kategori yaitu suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil. Adapun yang dimaksud dengan KKP 3K sebagaimana yaitu pada pasal 5 huruf B tadi dapat ditetapkan sebagai kawasan suaka pulau-pulau kecil apabila memenuhi kriteria yang pertama yaitu merupakan pulau kecil yang menjadi habitat suatu jenis atau beberapa sumber daya alam yang khas, unik, langka, dan dikhawatirkan akan punah, atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya pelindungan dan pelestarian. Selanjutnya yaitu mempunyai keterwakilan dari suatu atau beberapa ekosistem di pulau-pulau kecil yang masih asli atau alami. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempunyai luas wilayah pulau-pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan atau mampu mengurangi dampak bencana. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, cara mengelola populasi yang jumlah anggotanya melampaui batas. Yang dimana jika spesies telah terlanjur melampaui batas dalam ekosistem, maka langkah yang perlu dilakukan adalah upaya pengendalian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apakah jenis spesies termasuk invasif atau bukan. Yang selanjutnya pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pengendalian kimiawi, yaitu digunakan pestisida, herbisida, fungisida, pengendalian mekanik atau dengan melakukan pemindahan fisik spesies invasif dan pengendalian hayati atau introduksi predator atau musuh alam spesies invasif. Selanjutnya yaitu bila langkah pengendalian belum berhasil maka perlu dilakukan kegiatan penyingkiran, yang dimana kegiatan ini diawali dengan deteksi dini, kemudian melakukan tanggap cepat untuk menyingkirkan spesies invasif, serta perlu melakukan pemantauan berkala secara rutin.
Dan di akhir semua langkah di atas perlu dilakukan kegiatan restorasi yang merupakan suatu kegiatan yang berupa meminimalkan peluang spesies invasif masuk ke dalam ekosistem spesies lokal. Dan agar semua langkah pengendalian ini berkesinambungan dan berkelanjutan, dibutuhkan penguatan kelembagaan dari pihak pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang memberlakukan dikawal secara bersama. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yang dimana cara-cara pengendalian spesies eksotis. Ini mana spesies eksotis adalah suatu spesies yang sengaja atau tidak sengaja diangkut dan dilepaskan oleh manusia ke lingkungan luar dari daerah asalnya. Spesies eksotik adalah spesies yang datang dari luar kawasan ekosistem secara antropogenik, sehingga disebut juga dengan spesies asing. Dan spesies eksotis ada yang tidak mengganggu kehidupan spesies lokal dan ada yang mengganggu kehidupan spesies dan habitat lokal. Jenis spesies eksotik yang mengganggu keberlangsungan kehidupan spesies lokal dikenal dengan spesies eksotis invasif. Selanjutnya yaitu cara pengendalian spesies eksotis dalam rangka mencegah kerusakan terhadap keanekaragaman spesies lokal dan lingkungannya. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, diantaranya yang pertama yaitu penerapan jenis-jenis spesies yang dilindungi melalui peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri. Yang kedua yaitu pelarangan pemasukan jenis spesies berbahaya dari luar negeri di wilayah Indonesia. Yang ketiga keputusan dan peraturan Menteri tentang pemasukan dan pengeluaran jenis spesies eksotis maupun spesies lokal. Selanjutnya yaitu poin keempat, yang dimana kesulitan yang dialami guna merehabilitasi satwa kurungan. Rehabilitasi adalah salah satu bagian dari proses konservasi, yaitu proses di mana biasanya hewan akan ditangkarkan untuk dirawat dari lingkungan aslinya yang sudah rusak maupun dari sitaan masyarakat yang memeliharanya secara ilegal, sehingga setelah proses ini hewan dapat dikembalikan lagi ke lingkungan dan habitat aslinya. Dalam merehabilitasi satwa ini seringkali pihak BKSD mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap rehabilitasi satwa disebarkan karena kurangnya pemahaman para pedagang satwa ilegal terhadap peraturan konservasi dan rehabilitasi. Selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan para pedagang yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, maraknya pembakalan liar sehingga merusak habitat satwa dan menyebabkan trauma yang teramat pada satwa, khususnya satwa primata. Yang keempat yaitu kekurangan dana untuk merehabilitasi satwa kurungan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.